Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Kalisa Shalom, Muhammad Rajendra, Brian Baliansyah, Kirania Pusparani, dan Syifa Fidinta akan menjelaskan mengenai teori Out of Africa. Yang pertama, penemu dari teori Out of Africa adalah James Watson. James Watson bersama timnya berpendapat bahwa makhluk hidup pertama yang muncul di bumi adalah manusia yang mengalami perkembangan hanya di satu wilayah saja, dan wilayah tersebut adalah Afrika. Teori Out of Africa juga didukung oleh seorang ahli genetika yang bernama Max Ingman. Ada banyak teori asal-usul manusia Indonesia, salah satunya teori Out of Africa. Dilansir dari BBC, Homo sapiens adalah spesies manusia modern yang merupakan nenek moyang kita. Saat mereka muncul 120.000 tahun lalu, bumi mengalami lonjakan populasi manusia. Pertanyaannya, bagaimana Homo sapiens tersebar dan membentuk peradaban di tengah belahan dunia, termasuk Indonesia? Pendahulu Homo sapiens, yaitu Homo erectus, diyakini meninggalkan Afrika 1,5 juta tahun lalu. Teori ini dikenal dengan teori Out of Africa. Teori Out of Africa menyebut bahwa Homo sapiens pertama muncul di benua Afrika. Mereka kemudian menyebar ke seluruh dunia antara 200.000 hingga 100.000 tahun lalu. Menurut teori Out of Africa, semua manusia modern yang hidup saat ini berasal dari Afrika. Mereka yang meyakini teori Out of Africa berpegang pada bukti DNA. Cetak biru DNA manusia yang dianalisis menunjukkan variasi genetika ditemukan di Afrika. Ini menunjukkan sebagian besar evolusi berlangsung di Afrika. Generasi pertama Homo sapiens menggantikan manusia purba yang lebih dulu ada seperti Neanderthal. Mengapa manusia meninggalkan Afrika? Dilansir dari Smithsonian Magazine, nenek moyang manusia modern di Afrika mengalami kekeringan yang mengancam keberlangsungan hidup mereka. Mereka pun berkembang di Horn of Africa atau Tanduk Afrika, dan dari sanalah mereka mengembara dan berlayar melintasi Selat Bab al-Mandab ke arah tenggara yang tersebar di sepanjang pesisir India, Cina, hingga Nusantara dan Australia. Rute ini disebut Southern Route. Sementara ada pula Northern Route yang menyebut bahwa manusia berlayar meninggalkan Afrika, melewati lembah Nil dari Sinai, lalu menyebar ke dataran Eurasia. Migrasi di Indonesia berlangsung sejak 2,5 juta tahun yang lalu. Migrasi manusia dari Afrika terus berlangsung hingga 4.000 tahun yang lalu. Sekitar 4.000 tahun yang lalu, ujar Sony, berlangsung migrasi penduduk besar-besaran ke Kepulauan Nusantara. Mereka disebut penutur Austronesia. Mereka menguasai lebih dari setengah belahan bumi, yaitu dari Formosa, Taiwan di utara, sampai di Indonesia bagian selatan, serta Madagaskar di bagian barat hingga Oseania di bagian. Dalam memahami sebuah teori, rasanya akan lebih mudah jika kita mengenali ciri-ciri dari teori tersebut. Maka di sini kami akan menjelaskan beberapa ciri-ciri dari teori Out of Africa. Yang pertama yaitu, dalam memenuhi kebutuhan hidup, mereka atau manusia purba berburu dan meramu. Dalam hal ini, melakukan perburuan dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk bertahan hidup. Hal ini perlu dilakukan karena asupan makanan pada saat itu hanya bisa didapatkan dengan cara berburu. Kegiatan berburu biasanya ditujukan pada hewan-hewan yang ada di sekitarnya, mulai dari hewan yang berukuran kecil hingga yang berukuran besar, serta hewan yang hidup di daratan maupun yang hidup di perairan. Selanjutnya yang kedua adalah manusia purba mampu untuk berlayar, merakit perahu, dan teknik-teknik dasar merakit perahu. Ciri kedua dari teori Out of Africa adalah manusia purba yang berasal dari Afrika sudah bisa membuat alat transportasi seperti perahu. Bukan hanya membuat perahu saja, manusia purba juga bisa melakukan kegiatan berlayar.
Kemampuan berlayar membuat manusia purba di zaman dulu mudah untuk membaca dan memahami arah mata angin. Selain itu, manusia purba juga dapat membaca musim yang akan terjadi, baik itu hari ini atau esok hari. Mempunyai kepandaian dalam menghitung rasi bintang. Ciri ketiga dari teori Out of Africa adalah mempunyai kepandaian untuk menghitung rasi bintang. Kepandaian yang satu ini sangat bermanfaat untuk menjalani berbagai macam aktivitas, terutama aktivitas berlayar. Kemampuan yang dimiliki oleh manusia purba yang berasal dari Afrika bisa terjadi karena tuntutan untuk bertahan hidup. Hidup secara nomaden atau berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Ciri keempat dari teori Out of Africa adalah hidup secara berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Maka dari itu, berdasarkan teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia bisa dikatakan bahwa asalnya dari Afrika karena manusia purba di zaman itu melakukan imigrasi dari Afrika menuju ke Asia dan Australia. Manusia purba yang melakukan imigrasi bertujuan untuk mencari tempat baru untuk mempertahankan keturunannya. Lanjut, lalu mereka pada zaman dulu itu pandai menggunakan bambu dan kayu untuk bertahan hidup. Ciri kelima dari teori Out of Africa adalah manusia purba sudah memiliki kemampuan dan pandai dalam menggunakan bambu dan kayu. Penggunaan bambu dan kayu sering dijadikan sebagai alat untuk memburu hewan, sehingga energi di dalam tubuh bisa terpenuhi. Di sisi lainnya, bambu dan kayu juga bisa digunakan untuk membangun tempat tinggal atau rumah sementara. Atap dari tempat tinggal manusia purba biasanya akan ditutupi dengan daun-daun yang telah dikumpulkan. Selain dijadikan sebagai alat untuk memburu dan dijadikan sebagai bahan untuk membangun rumah, bambu dan kayu juga digunakan sebagai media untuk membakar atau memasak bahan makanan, sehingga menjadi makanan yang dapat dimakan. Bahkan bambu dan kayu yang dibakar juga bisa dipakai untuk menghangatkan tubuh. Penyebab teori Out of Africa masih diragukan. Pada tahun 2017 hingga tahun 2018, teori Out of Africa kebenarannya masih diragukan. Hal ini dikarenakan banyak sekali teori-teori baru tentang sejarah manusia yang membantah teori Out of Africa. Akan tetapi, masih ada pendukungnya yang masih kekeh untuk menyatakan kebenaran dari teori ini. Hingga pada akhirnya, beberapa pendukung dari teori Out of Africa mulai membuat sebuah hipotesis baru untuk menggantikan teori Out of Africa. Nama hipotesis tersebut adalah African Multiregionalism. Hipotesis baru ini dianggap lebih mendekati dari kata logis, yang pada dasarnya hipotesis ini menjelaskan bahwa manusia purba bukan hanya berasal dari satu wilayah saja, Afrika bagian timur, tetapi populasinya juga berasal dari beberapa wilayah. Akan tetapi, hipotesis Afrika multiregionalis masih memiliki kekurangan berupa daerah asal yang menjadi asal-usul manusia purba ini masih belum dipastikan apakah benua Afrika atau benua Eurasia. Nah, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teori Afrika sudah jarang sekali digunakan oleh para ahli arkeologi ataupun ahli genetika yang meneliti asal-usul manusia purba. Meskipun yang menggunakan teori ini tidak begitu banyak, tetapi pada awal-awal kemunculannya sempat dijadikan sebagai acuan oleh para peneliti dalam meneliti sejarah manusia purba atau asal-usul nenek moyang Indonesia. Setelah itu, kita akan membahas kelebihan teori Out of Africa. Setelah membahas pengertian, ciri-ciri, hingga keraguan terhadap teori Out of Africa, kini saatnya membahas kelebihan dari teori ini. Yang pertama, adanya bukti migrasi. Teori Out of Africa dapat dibuktikan dengan adanya fosil laki-laki di Danau Munggo. Dengan adanya fosil yang telah ditemukan tersebut, maka bisa dipastikan pernah ada kelompok manusia purba yang melakukan migrasi dari Afrika ke Asia dan Australia. Kelebihan yang kedua adalah bukti DNA. Teori ini didukung dengan bukti DNA yang memuat blueprint tentang materi genetik yang diturunkan dari generasi ke generasi. Para ahli teori di luar benua Afrika juga mengatakan bahwa sebagian besar genetik dalam populasi manusia ditemukan di Afrika,
teori yang menyatakan DNA Afrika yang paling mirip dengan versi awal dari formulasi Brouwer. Dan yang ketiga adalah manusia purba memiliki kemampuan yang berbeda. Berdasarkan teori Out of Africa, manusia purba yang berasal dari Afrika ini memiliki kemampuan bertahan hidup yang cukup baik. Hal ini dikarenakan manusia purba itu sudah bisa menggunakan sumber daya alam dengan optimal dan mampu hidup nomaden. Kekurangan teori Out of Africa. Pada dasarnya, kekurangan pada teori ini membuat banyak ahli yang kurang percaya akan kebenaran dari teori Out of Africa. Bahkan fosil manusia purba yang ada di Indonesia, terutama yang ditemukan di Pulau Jawa, tidak memiliki DNA langsung dengan manusia purba yang berasal dari Afrika. Teori asal-usul Homo sapiens yang lain dikenal sebagai model multiregional. Menurut teori multiregional, Homo sapiens revolusi secara bersamaan di berbagai belahan dunia dari Homo erectus yang asli. Menurutnya, bahwa orang-orang di Cina adalah keturunan dari populasi Homo erectus di daerah tersebut, sedangkan orang Australia adalah keturunan dari populasi Homo erectus di Asia Tenggara. Teori multinasional menyatakan bahwa DNA manusia modern diintegrasi melalui perkawinan silang dengan populasi kuno di luar Afrika. Ditemukan fakta bahwa sebagian kecil di Homo sapiens berasal dari populasi purba di lebih dari satu wilayah di dunia. Dengan kata lain, asal-usul manusia modern merupakan bukti regional, bukan hanya dari Afrika. Banyak para ilmuwan yang mengubah pandangan mereka tentang teori Out of Africa, membuat data baru dan perubahan pandangan terjadi di kalangan ilmuwan. Namun, tetap memperhatikan agar pergeseran pandangan tidak menimbulkan kebingungan tentang asal-usul manusia modern. Kesimpulannya adalah, berdasarkan teori Out of Africa, manusia purba pada saat itu hidupnya nomaden atau berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Singkatnya, manusia purba pada masa itu dipercaya tidak menetap di satu tempat saja. Oleh karena itu, bagi sebagian orang percaya bahwa nenek moyang Indonesia memang berasal dari wilayah Afrika. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti bahwa hampir sebagian masyarakat Asia memiliki genetika yang sama dengan nenek moyang yang berasal dari Afrika. Bukti teori Out of Africa ini dapat kita lihat pada jalur-jalur yang digunakan untuk bermigrasi dan ditemukan fosil laki-laki di Danau Mungo. Jejak paling kuat akan adanya manusia purba atau nenek moyang Indonesia yang berasal dari Afrika, yaitu jejak genetika. Sekian penjelasan dari kami mengenai teori Out of Africa. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.